Pada episode yang lalu kita telah belajar mengenai satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kini kita mengetahui bahwa gereja merupakan perkumpulan umat beriman yang melandaskan pada Yesus Kristus, sehingga gereja hadir ke dunia untuk mengarahkan umat beriman kepada keselamatan dan menghadirkan Yesus Kristus secara nyata. Pada kesempatan ini, kita akan belajar dan memahami tentang struktur gereja atau biasa disebut hierarki. Apa itu hierarki dalam gereja dan apa sih isi dari hierarki? Selamat datang kembali di Keris Katekese Ringkas. Konten yang mungkin membuat kamu semakin CTM. Cerdas, tangguh, dan misioner. Dalam gereja Katolik, kita mengenal struktur hierarkis. Hierarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu hieros dan arche, yang berarti asal-usul yang kudus. Hierarki juga dimaknai sebagai struktur gereja, di mana Kristus sebagai kepala dan sumber kekuasaan. Konsili mengajarkan bahwa atas penetapan ilahi para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala gereja. Konsili suci menyatakan bahwa Yesus Kristus, sang gembala kekal, telah mendirikan gereja kudus dengan mengutus para rasul seperti ia sendiri diutus oleh Bapa. Konsili Vatikan II juga mengatakan bahwa struktur itu dikehendaki Tuhan dan akhirnya berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Struktur hierarkis gereja terdiri dari uskup, imam, dan diakon. Uskup. Pada dasarnya, paus merupakan seorang uskup. Kekhususan para uskup ialah mereka selalu berkarya dalam persekutuan dengan uskup-uskup lain dan dengan mengakui paus sebagai pemimpin Gereja Katolik Roma. Konsili Vatikan II merumuskan bahwa masing-masing uskup menjadi asas dan dasar kelihatan bagi kesatuan dalam gerejanya. Secara khusus, uskup memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memimpin umat beriman dalam gereja lokal atau biasa disebut keuskupan. Para uskup membimbing gereja yang dipercayakan kepada mereka sebagai wakil dan utusan Kristus. Dengan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, dan teladan hidup mereka, tetapi juga dengan kewibawaan dan kekuasaan suci. Secara khusus, uskup memiliki 3 tugas, yaitu pewartaan, perayaan, dan pelayanan. Di mana ketiga hal ini yang paling utama adalah mengenai pewartaan. Uskup dapat dibedakan menjadi 2 jenis menurut tugas dan wewenangnya, yaitu uskup diosesan dan uskup tituler, atau bisa disebut dengan auxilier. Uskup diosesan merupakan seorang uskup yang memimpin dalam sebuah gereja partikular. Dengan kata lain, seorang uskup diosesan memiliki wewenang yang paling besar sebagai pemimpin dan hakim tertinggi dalam suatu keuskupan. Dalam hal ini, seorang paus masuk dalam klasifikasi ini karena ia adalah seorang uskup yang memimpin di Keuskupan Agung Roma. Sekaligus, paus menjadi ketua dari seluruh uskup di seluruh dunia. Sedangkan uskup auxilier atau tituler adalah seorang uskup yang diangkat atas kebutuhan pastoral keuskupan dan atas permintaan uskup diosesan. Dengan kata lain, jabatan uskup ini diterima sebagai bentuk kehormatan atau titel.
dan ia tidak bertugas sebagai pemimpin dalam sebuah keuskupan. Dalam hal ini, seorang kardinal termasuk dalam kelompok ini karena ia adalah seorang uskup yang diberi tugas dan wewenang untuk memilih dan menjadi kandidat paus baru bila sedang tahta lowong. Selain itu, seorang kardinal juga bertugas sebagai penasihat paus. Imam merupakan rekan kerja uskup untuk mewartakan Injil dan melayani sakramen-sakramen di bawah kepemimpinan seorang uskup setempat. Dengan kata lain, para imam diistilahkan sebagai pribadi yang turut ambil bagian dari imamat seorang uskup. Sedangkan uskup sendiri sudah memiliki imamat penuh dari Kristus. Para imam dipanggil untuk melayani umat Allah sebagai pembantu arif bagi badan para uskup, sebagai penolong dan organ mereka. Tugas para imam sebagai pembina iman mengusahakan supaya orang beriman masing-masing dibimbing dalam Roh Kudus guna menghayati panggilannya sendiri menurut Injil, secara aktif mengamalkan cinta kasih yang jujur dan hidup dalam kebebasan yang dikaruniakan oleh Kristus sendiri. Diakon. Konsili Vatikan kedua menjabarkan mengenai diakon. Pada tingkat hierarki yang lebih rendah terdapat para diakon yang ditumpangi tangan, bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Oleh karena itu, diakon merupakan seorang pembantu uskup untuk melayani umat beriman. Akan tetapi, tugas diakon ini tidak sama dengan tugas seorang imam. Setelah ditabiskan, seorang diakon memiliki tugas untuk melayani sabda, liturgi, dan karya amal kasih. Seorang diakon hanya diberi kewenangan oleh uskup untuk memberikan pembaptisan, berkhotbah pada saat perayaan Ekaristi, dan pemimpin perayaan sakramen perkawinan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan Keris Katekese Ringkas. Semoga kamu semakin CTM, cerdas, tangguh, dan misioner. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan bagikan video ini bagi teman-temanmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.